Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang demokrasi secara umum, demokrasi Pancasila, dan demokrasi terpimpin. Demokrasi secara umum yang akan dijelaskan oleh saya dan Dia Aparisi, demokrasi terpimpin yang akan dijelaskan oleh Egy Yusran Hafiz, dan demokrasi Pancasila yang akan dijelaskan oleh Dikri Maulana. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demokratia. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kekuatan. Jadi demokrasi sepadan artinya dengan kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi seluruh kehidupan rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan ini mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif, peran serta untuk bisa diwakilkan atau secara langsung dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang. Setiap ahli memiliki penafsiran tersendiri terhadap demokrasi, meskipun itu memiliki bermuara pada tujuan yang sama. Abraham Lincoln berpendapat kalau demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan bagi Charles Costello, demokrasi termasuk sistem sosial dan politik yang membatasi kekuasaan pemerintahan dengan hukum demi melindungi hak seluruh warga negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Indonesia sendiri pernah memakai sistem demokrasi terpimpin ini dari tahun 1959 sampai 1965. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno itu ada 3. Nah, pertama ini dari segi keamanan nasional. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Yang kedua, dari segi perekonomian, sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal, menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh dan maksimal, sehingga pembangunan ekonomi pun tersendat. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang sementara 1950. Era demokrasi terpimpin diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani di Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecah masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah, sehingga situasi Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila. Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Ada juga yang menyebutkan bahwa demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri. Falsafah hidup bangsa Indonesia tersebut pun kemudian melahirkan dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, secara ringkas, penjelasan poin-poin penting mengenai sistem demokrasi ini
dapat dijelaskan sebagai berikut. Demokrasi dilaksanakan berdasarkan kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat untuk kesejahteraan rakyat. Sistem organisasi negara dilaksanakan sesuai dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu dijamin namun tidak bersifat mutlak dan harus disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Dalam pelaksanaan demokrasi ini tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas, namun dijiwai oleh semangat kekeluargaan untuk mewujudkan cita-cita hidup bangsa Indonesia. Pada dasarnya, sistem demokrasi Pancasila memiliki kesamaan dengan demokrasi universal. Namun, terdapat perbedaan juga. Terdapat ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi. Dilakukan kegiatan pemilihan umum secara berkesinambungan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi hak masyarakat minoritas.